Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi para semua hadirin dan peserta seminar tahunan yang saya hormati. Selamat bergabung kembali pada sesi siang Semta hari ini. Pada sesi siang hari ini, akan diisi oleh Bapak Petrus Ari Santoso, Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi APP BIPA Cabang Jepang. Pak Ari ini, biasanya akrab dipanggil, Bapak Petrus Ari Santoso biasanya akrab dipanggil, Pak Ari ya, dan acara ini dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 14.20 waktu Jepang atau sekitar, 12.20 ya waktu Indonesia bagian barat. Setelah pemaparan akan diikuti oleh sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. Karena itu kami mohon kerjasamanya untuk, mengaktifkan kamera, ketika kita akan, melakukan sesi foto bersama. Kemudian kami juga mengingatkan untuk mengisi daftar presensi sesi keempat ini yang nanti akan dikirimkan melalui ruang chat atau ruang bincang ketika sesi ini sedang berlangsung. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan segera memasuki sesi siang ini. Kepada Pak Ari kami persilakan. Baik Bu Kartika, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga sudah sempat istirahat sebentar. Meskipun yang di Indonesia belum belum jam makan siang, tapi kami di Jepang sudah jam makan siang. Jadi kami tadi izin istirahat dan isoma dulu sebentar. Eh, Sebetulnya siang ini adalah sesi berbagi. Jadi bukan seperti memberi kuliah atau apa, tapi sesi berbagi apa yang sedang kami lakukan atau apa yang sedang terjadi di Jepang tentang pemanfaatan teknologi. Jadi, nanti saya akan memaparkan sebetulnya adalah survei kecil-kecilan untuk kepada para pengajar BIPA di Jepang tentang pemanfaatan kecerdasan buatan. Dan sebetulnya laporan ini juga mungkin teman-teman di Jepang juga belum tahu. Jadi ini adalah salah satu momen yang baik untuk kita setelah kita belajar banyak tadi pagi dari paparan dari Pak Aula tentang bagaimana secara global, dan juga akan dilanjutkan Pak Iwan memberi paparan dan informasi lebih dalam tentang pembelajaran mendalam yang mungkin kita di Indonesia tidak terlalu di Jepang tidak terlalu familiar, karena itu adalah hal yang dilakukan oleh banyak pengajar di Indonesia. Dan dilanjutkan oleh Pak Heri membeli, saya mau saya beli sekarang biar lebih akrab, beli Madeheri dengan informasi pedagogik yang sangat menarik ya. Jadi mungkin saya juga beranggapan semoga kita ada sesi lain, kita bisa berbicara lebih banyak dan kita bisa belajar lebih banyak untuk dari pengajaran bahasa asing lainnya, karena BIPA itu adalah salah satu bahasa yang minoritas ya kalau kita bilang ya. Kita lebih banyak belajar dari bahasa lain dan bagaimana kita bersinergi bersama nantinya. Dan ini adalah salah satu mungkin milestone atau langkah awal dari APBA Jepang yang bisa bekerja sama dengan pengajar-pengajar bahasa asing lainnya, bagaimana mengajarkan bahasa asing di Jepang. Nah, sebentar saya akan berbagi layar. Ini adalah sebetulnya sangat sederhana. Nanti saya juga akan mengundang, karena kebetulan ini kita banyak sekali, ada hampir setengah mungkin ya, peserta kali ini adalah para peserta mahasiswa, jadi penerus pengajar BIPA kita dari beberapa universitas di Indonesia. Jadi mereka memang diberi tugas, tapi saya rasa para adik-adik bisa belajar banyak. Baik, sebentar ya, saya akan berbagi layar sebentar. Oke. Oke, sebentar. Bisa melihat layar dengan baik, Putika? Oke, terima kasih. Jadi ini adalah sebetulnya saya sudah bawakan di sebuah seminar Semiloka di Bali 2 bulan yang lalu, karena juga diminta untuk memberitahu
berbagi bagaimana kondisi di Jepang begitu. Saya pikir kok menarik ya gitu. Jadi kecerdasan buatan di kelas pipa ini adalah suatu kesempatan dan kesempitan kah begitu. Kesempatan besar dan kesempitan, banyak sekali apa namanya asumsi dan juga pendapat-pendapat yang berbeda tentang kecerdasan buatan di kelas. Nah, ini adalah hasil survei dari para pengajar dan pembelajar pipa di Jepang, dan memang saya tidak bisa membuat ini sebagai generalisasi, tapi bisa memberi kita gambaran sedikit apa yang mungkin terjadi di Jepang dan mungkin apa yang harus kita lakukan di Jepang sebagai pengajar BIPA, dan juga untuk informasi kepada untuk teman-teman pengajar BIPA di negara di Indonesia atau tempat lain. Baik, berikutnya uh, sedikit lagi sedikit paparan untuk membuka. Ini memang saya akan memberikan apa yang saya kutip adalah yang pengajaran pembelajaran dengan kecerdasan buatan yang positif ya. Jadi saya memang begitu, saya maaf. Jadi memang apa namanya asumsi saya dan ideologi saya tentang pembuatan tentang pemakaian teknologi itu positif. Jadi nanti kita berbicara yang negatif, misalnya silakan ibu dan bapak nanti bisa bisa berbagi tentang tantangan, itu yang penting ya. Saya mungkin kata negatif tidak baik, tentang tantangan dalam dalam pengajaran pemakaian kecerdasan buatan. Yang tadi sudah dikatakan banyak kali dan juga ditekankan itu oleh Pak Aula dan juga Pak Iwa dan juga Blimade adalah pembelajaran yang personal. Karena kecerdasan buatan ini memungkinkan ya, memungkinkan individu belajar dengan cara mereka sendiri atau menggali menggali bagaimana cara pembelajaran oleh siswa tersebut. Yang kadang-kadang kami sebagai guru kewalahan ya, karena kalau kita mengajar satu kelas kadang-kadang 15 orang, kita tidak bisa mengetahui satu demi satu bagaimana cara belajar yang mereka suka atau tidak suka. Nah, ini adalah hal yang dalam kecerdasan buatan bisa membantu sekali. Dalam bidang pengajaran bahasa Inggris, ini sebagai bahasa asing menjadi sorotan ChatGPT. Ini adalah hal yang tadi sudah dikatakan oleh Belimade, sangat menarik sekali dan saya sebetulnya masih ingin belajar banyak dan ingin berdiskusi lebih banyak. Jadi kalau Belimade nanti masih ada waktu berkenan, kita bisa, jika ada pertanyaan, bisa juga membantu untuk menjawab dalam sisi pedagogi dan juga dalam dalam sisi pengajaran bahasa Inggris begitu ya. Jadi lebih memperkaya diskusi nanti. Berikutnya, ini adalah apa ya? Saya sangat percaya ini dapat memotivasi. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan juga, kita generasi beli mandi kolonial, tapi saya bukan kolonial beli mandi, belum belum setua, saya tidak setua itu. Saya masih, kita mungkin beli mandi juga sama kan, kita perbatasan mau milenial tapi masih masih agak, kalau bahasa Jepang giri-giri gitu, hampir-hampir, tapi kita masih masih generasi itu kan. Tapi untuk itu kita harus belajar ini kan dapat memotivasi. Nah, dan saya sangat percaya itu, sangat karena memang sekarang generasi Z atau Z yang kita ajarkan itu memang tidak bisa lepas dari gadget ya. Jadi bagaimana kita membuat pengajaran itu memakai yang mereka suka untuk mereka lebih terlibat dan bertampak lebih baik, terutama dalam prestasi akademik ya. Tapi saya memang ini adalah masih tanda tanya untuk saya prestasi akademik, tapi mungkin ini adalah satu topik topik penelitian yang menarik ya, nanti apakah dengan AI akademiknya akan menjadi lebih tinggi gitu misalnya. Nah, dan juga menambah keterampilan mendengarkan, membaca, dan berbicara. Saya sangat percaya ini karena nanti saya akan memberikan contoh di kelas, dari kelas dengan mahasiswa saya lebih lebih banyak apa ya, mendapat paparan, exposure dari banyak aksen misalnya dalam bahasa Indonesia, karena saya berasal dari Jawa. Jadi saya citra bahasa Indonesia di kelas saya ya, saya orang Jawa begitu ya. Tapi waktu mereka pergi ke Indonesia, mereka bertemu banyak orang memakai aksen yang berbeda. Nah, mungkin kecerdasan buatan ini bisa membantu sedikit bagaimana kayanya bahasa Indonesia, kayanya orang Indonesia dalam pemakaian bahasa. Itu adalah salah satu hal yang saya sangat suka dalam, karena bisa saya mempunyai alat bantu begitu ya. Karena memang saya percaya seperti yang sampaikan tadi, guru bukan segalanya. Meskipun di Jepang masih memang sensei atau guru memang masih dianggap segalanya ya. Jadi masih diharapkan untuk memberikan segalanya begitu. Itu adalah satu yang sedikit apa ya, dilema, dan juga karena kita sebagai pengajar BIPA, pengajar bahasa ingin membuat kelas itu sebagai apa student center, jadi ingin
kita tuh hanya sebagai fasilitator begitu. Tapi kadang memang karena pengaruh budaya, pengaruh latar belakang para siswa itu memang agak sulit dan memang suatu tantangan. Saya pikir nanti pengajar BIPA di Jepang lainnya juga bisa menyampaikan hal itu. Di tempat saya memang begitu, masih tantangannya terutama dalam hal eh, guru memang dianggap yang nomor satu dan segalanya. Masih sangat takut untuk siswa masih sangat takut untuk apa ya, menjadi kreatif, menjadi diri sendiri. Karena memang saya rasa pembelajaran bahasa asing di Jepang masih memakai paradigma itu ya Pak, menghafal. Jadi tadi yang saya garis bawahi masih dalam service learning ya. Jadi service learningnya itu masih mau menghafal, menjawab pertanyaan, mau nilai gitu seperti itu. Saya secara pribadi masih merasakan itu. Tapi bagaimanapun kita pengajar BIPA kita harus membuat bahasa Indonesia menjadi hidup dan menjadi bermakna. Baik, ini kita sudah masuk survei. Memang tidak banyak, tapi saya terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bersedia menjawab survei tentang kecerdasan buatan. Jadi ini kita semoga bisa memberikan informasi kepada para teman-teman pengajar BIPA atau pegiat BIPA di luar Jepang. Ini yang kami pikirkan tentang kecerdasan buatan. 16 pengajar BIPA di Jepang ini penutur jati semuanya, penutur jati. Jadi orang Indonesia yang mengajar di Jepang. 43% itu sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama, 21 tahun. 7 dari 16 pelajar telah mengajar selama lebih dari 2 dekade. Jadi saya rasa pengajar-pengajar ini sudah mengalami beberapa macam bentuk pendekatan pembelajaran yang baru ya. Jadi sekarang pembelajaran mendalam dengan AI itu juga sedang mengalaminya dan sedang belajar. Nah, ada 18,8%, 16 atau 20 tahun cukup lama juga, dan 12,5% pengalaman 9 sampai 15 tahun. Jadi rata-rata yang mengisi kuesioner atau angket sudah mempunyai banyak pengalaman atau pengalaman yang lama bertahun-tahun dalam mengajar. Mungkin akan lebih menarik lagi kalau kita mendapat jawaban dari yang baru mengajar 5 tahun atau 6 tahun. Jadi itu asumsi saya berarti itu pengajar muda begitu ya. Jadi sudah masih berbeda dengan metode dan pendekatan yang kami punya selama ini. Oke. Jadi ini adalah keterbiasaan pengajar BIPA dengan teknologi di Jepang. Jadi pemahaman ini dari angket saya dapatkan dari angket bagaimana pemahaman para pengajar BIPA di Jepang. Setengah dari responden memahami konsep dasar. Mungkin tapi tadi setelah mendengarkan dari B5D pasti semua yang mengisi juga, oh saya belum tahu apa-apa. Saya juga merasa begitu tadi. Oh, saya belum tahu apa-apa. Ternyata banyak yang harus belajar ya, gitu. Nah, tapi ini sudah lebih dari setengah mengetahui contoh aplikasi dan ada menggunakannya. Itu memang karena kita mau tidak mau mulai ya pada waktu COVID ya. Kita di Jepang kita banyak berdiskusi, kita juga punya belajar bersama gitu ya. Berbagi pada waktu itu apa namanya? Kita belajar bagaimana kita menyiasati pengajaran BIPA di Jepang dengan memakai teknologi pada waktu seperti yang Padlet dan masih sangat sederhana ya, Padlet dan beberapa aplikasi yang bisa membantu saya masih ingat kita belajar bersama karena tantangan itu baru. Nah, platform daring memang tadi seperti yang sudah disampaikan juga, beberapa juga memakai Moodle atau Google Classroom. Ada masih sedikit terbiasa, 3 orang tidak terbiasa. Memang di Jepang masih banyak atau masih ada yang memakai saya mengatakan secara tradisional tapi bukan tradisional ya, tidak memakai LMS atau Learning Management System. Tapi sekarang banyak universitas mengganti semuanya itu. Jadi memang sebagai dosen atau pengajar BIPA kita memang harus terus belajar. Dan itu adalah salah tantangan. Saya masih ingat kita belajar bersama-sama Ibu dan Bapak pada waktu itu ya. Apa sih ini, bagaimana Moodle, bagaimana Google Classroom. Satu hal yang mungkin untuk di bahasa asing lainnya misalnya sangat familiar, sederhana, tapi dalam BIPA pada waktu itu kami sangat struggle dan kita belajar bersama-sama. Contoh AI yang ada di di pikiran Ibu dan Bapak dari angket adalah Google Translate yang mereka sebutkan dengan tepat. Tuh.
Banyak menyebutkan LMS, platform interaktif AI sebagai AI. Ini adalah keterbiasaan pengajar BIPA dengan teknologi. Jadi saya bisa katakan mungkin masih hanya terbiasa dengan Google Translate ya. Google Translate sangat terbiasa. Jadi belum sampai menjadi yang agak beberapa aplikasi lainnya belum tidak terlalu banyak dipakai di Jepang. Baik, berikutnya. Sikap pengajar. Nah, ini yang penting ya, karena memang bagaimanapun seperti tadi Pak Aula juga sampaikan itu bahwa kita pengajar BIPA memang harus mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan yang diajarkan begitu ya. Jadi terutama yang mengajar di universitas atau mengajar BIPA mandiri. Kalau BIPA mandiri itu maksud saya memberi kursus private gitu, BIPA mandiri itu tergantung dari permintaan ya. Tapi kalau dari universitas memang kami mempunyai biasanya anak-anak umur 18 tahun baru lulus SMA dan ambil belajar BIPA. Nah, kita harus apa ya? ikut ikut biar tidak ketinggalan ya bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengajar. Nah, sikap pengajar. Ya, kita lihat sikap pengajar terhadap kecerdasan buatan di kelas BIPA. Yang pertama, wah 90% berpikiran positif. Ini adalah alat bantu positif. Jadi untuk mengajar ini bagus, paling positif. Jadi alat bantu ini terlepas dari apa aplikasinya ya, tapi mereka beranggapan persepsinya itu bagus. Dan juga yang penting ini efektif. Apakah efektif? Ya efektif itu tergantung dari bagaimana penggunaan teknologi di kelas. Tidak hanya seperti ya teknologi, tapi seperti tadi yang dikatakan Pak Brimade, pedagogi first ya. Setelah itu teknologi kan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara melakukan, apakah sesuai dengan pembelajaran atau tidak. Jadi sementara ini efektif menurut para pengajar BIPA di Jepang. Nah, ini yang menarik, nyaman. Nah, ini adalah apa ya? Seperti menjanjikan lah ini ya. Jadi pengajar BIPA di Jepang terbuka untuk belajar lebih banyak karena pertama nyaman. Kalau sudah tidak nyaman itu repot ya. Jadi bagaimana kalau kami tidak nyaman untuk memakai sesuatu itu kan di dalam kelas juga tidak enak. Jadi kalau sudah nyaman mau belajar lebih banyak dan juga bisa lebih membuka diri untuk opsi-opsi pengajaran yang pemakaian teknologi pengajaran yang baru akan lebih baik. Karena seperti saya percaya tadi seperti yang disampaikan juga karena pengalaman belajar itu ya harus ada kesadaran bermakna dan mengembirakan di siswa kan. Jadi saya pikir saya selalu menekankan bermakna dulu sebetulnya, bermakna. Kalau bahasa bermakna nanti siswa akan senang, akan gembira karena bisa memakai itu dan dia bisa lebih percaya diri untuk berkomunikasi dan dia akan menjadi sadar saya bisa loh gitu. Achievement ya itu adalah salah satu hal yang saya selalu tekankan di kelas. Penggunaan AI. Nah, ini sekarang kita siswa. Tapi ini angket ini saya hanya lakukan di kampus saya karena pada waktu itu hanya waktunya terbatas dan saya hanya bisa mengumpulkan 84 responden dari tingkat pemula dan menengah Universitas Keio penggunaan AI. Hanya 4,4 jarang menggunakan atau tidak sama sekali. 43% selalu menggunakan. Jadi semua menggunakan hampir menggunakan. Kita bilang suka atau tidak suka, siswa itu menggunakan AI. Meskipun kadang-kadang memang saya mengerti sebagai pengajar mungkin saya juga tidak terlalu suka kalau mereka selalu pakai Google Translate gitu ya. Tapi hal-hal itu sudah tidak bisa dihindari. Jadi kita harus bagaimana kita mengabdosinya dan memakainya di kelas kita. Penggunaannya untuk kebutuhan akademik dulu, kita lihat dulu ya. Ini masih di luar BIPA. Jadi untuk ya, beberapa elemen adalah ide penelitian ada kira-kira 40,7 ide penelitian. Mereka memasukkan mungkin prompt dan mereka akan mendapat ide-ide tentang penelitian. Ini terutama untuk mahasiswa di tingkat mulai tahun kedua begitu ya, di seminar atau kenkyu kayak mereka. Saya tahu mereka memakai AI
Dan saya selalu tekankan ini kan AI, tidak apa-apa ya, itu adalah guideline ya. Tapi saya selalu menekankan bagaimana kamu eh, apa ketertarikannya apa dan juga keterbatasan yang ada apa, apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Tapi memang mereka menggunakan ini untuk mencari ide penelitian, membuat kalimat. Nah, ini yang sering dipakai, pasti ibu dan bapak sudah tahu, yang buat kalimat dengan kadang-kadang jadi aneh karena seperti tadi disampaikan Made Bali, ternyata kita memang masih nomor satu manusia dengan kita harus mecek kalimat lagi dengan apakah itu natural atau tidak. Mencari informasi, saya juga mencari informasi dengan AI, mahasiswa juga, dan juga menerjemahkan. Ini yang ternyata paling banyak ya untuk kebutuhan akademik, menerjemahkan. Nah, ini tadi seperti yang tanyakan Ibu Ami, apakah ini akan bagaimana membuat apa ya, keterampilan siswa itu bagaimana, menurun atau tidak, atau malah lebih tinggi dengan menerjemahkan. Nah, ini adalah salah satu yang kita harus lihat nantinya. Dengan menerjemahkan ini tidak bisa kita hindari. Saya sering sekali melihat mahasiswa saya memakai ini, menerjemahkan bacaan yang sangat singkat dan sederhana. Dan saya diamkan, saya coba lihat apa hasilnya. Setelah itu saya minta mereka menerjemahkan dan lihat, bandingkan. Ternyata memang ada mahasiswa yang bisa membandingkan dan mereka bisa mengetahui, oh ternyata beda, ternyata salah ya Pak, gitu. Itu ada juga mahasiswa seperti itu. Ada juga yang hanya apa, take it for granted ya, jadi hanya terima apa saja gitu, mereka seperti itu juga ada. Tapi memang ini hal yang tidak bisa kita hindari, menerjemahkan. Penggunaannya untuk kebutuhan lain, ini yang menarik. Email misalnya, ini contoh dari mereka ya, saya minta mereka memberi contoh apa penggunaan AI untuk kebutuhan lain selain di akademik. Email formal. Nah, misalnya ini dalam bahasa Jepang atau bahasa apa saja yang mereka cari. Dalam bahasa Jepang mereka email formal, misalnya kebanyakan dari mahasiswa saya adalah mahasiswa tingkat tahun ketiga, jadi mereka sudah di masa-masa mencari pekerjaan. Mereka mencari apa? Format email formal kepada perusahaan itu bagaimana, misalnya untuk magang dan sebagainya. Itu yang sering mereka pakai. Dan jadwal belajar untuk ujian, jadi menarik ya, mereka membuat jadwal belajar yang dibantu dengan AI. Tapi yang itu email formal memang seperti yang kita ketahui, semua pengajar di Jepang memang, kalau mahasiswa Jepang sudah masuk universitas kan tidak ada bahasa Jepang lagi ya. Kalau kita di Indonesia kan masih ada bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa Jepang, kalau di kampusnya tidak ada bahasa Jepang untuk mahasiswa Jepang. Jadi mereka itu kadang-kadang tidak bisa menulis bagaimana email formal atau surat formal. Dan mereka dibantu AI untuk itu. Ini seperti tadi yang dikatakan Blimade juga, adalah teman bicara chatbot pada waktu itu, membicarakan hal yang disukai, mendapatkan nasihat tentang hidup atau percintaan. Dan ini lucu juga, lucu tapi juga kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia ngenes juga ya, ngenes apa ya, kasihan ya. Karena kalau Indonesia kan biasanya kita langsung punya teman ya untuk berbicara itu, curhat, meskipun temannya tidak mau mendengarkan, kita memaksa biasanya kan. Nah, untuk di Jepang mereka memakai ini untuk nasihat tentang hidup dan percintaan, karena mungkin mereka juga privasi mereka, atau mereka memalu, atau tidak semudah itu untuk mendapat teman bicara. Jadi seperti tadi sampaikan ya, chatbot pada tahun berapa tadi, 2000-an kalau tidak salah ya. Nah, ini masih dipakai ternyata. Dan itu juga timbul di jawaban-jawaban angket. Jadi saya terkejut juga. Tapi memang di Indonesia, kalau Bapak Ibu pernah membaca Kompas, mungkin tahun ini sekitar bulan Maret itu, ChatGPT dipakai untuk mendapatkan nasihat tentang percintaan di Indonesia. Untuk Gen Z yang lebih percaya dengan internet mungkin daripada orang tuanya. Berikutnya, untuk kebutuhan lain. Nah, kebetulan di kampus saya itu ada kelas desain. Jadi mereka membuat foto untuk tekstur dan juga artwork. Jadi mereka memakai AI untuk ada tugas, kebanyakan dari mereka ada tugas untuk membuat produk dengan 3D printer. Jadi mereka membuat AI, mereka masukkan prompter dan mereka memakai itu. Banyak sekali, dan mungkin hampir setiap mahasiswa di kampus saya, karena ada kelas yang mengharuskan mereka membuat sesuatu produk dengan 3D printer. Yang menarik, mendapatkan nasihat tentang cara merias wajah. Saya juga belum tahu, maaf, saya
saya tidak punya kesempatan untuk wawancara lebih lanjut, tapi bagaimana mereka wawancara dengan AI. Mungkin mereka memasukkan prompter dengan kondisi kulit dan warna kulit seperti orang Jepang seperti itu. Ini adalah kebutuhan lain di luar akademik. Jadi sangat menarik ya. Jadi AI itu sudah di kehidupan sekitar kita. Mungkin saya tidak terlalu memakai banyak ya. Saya memakai mungkin karena memakai untuk kelas ya saya memakai, tapi untuk kehidupan pribadi saya tidak pernah memakai AI. Syukur-syukur saya tidak pernah mencari nasihat tentang hidup dan percintaan dari AI. Jadi begitu maksudnya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk kelas BIPA sekarang. Hampir semua ingin memakai AI di dalam kelas bahasa Indonesia. Ini di dalam konteks kampus kami. Konteks kampus kami, mereka ingin memakai. Nah, ini waktu saya membaca ini, aduh. Memang saya sebagai pengajar, ini sangat tantangan ya. Jadi memang saya masih dalam tahap belajar bagaimana mengadopsi, mengintegrasi AI di dalam kelas bahasa Indonesia untuk membuat tujuan tercapai. Saya harus sampaikan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di kampus kami adalah untuk berkomunikasi secara sederhana. Jadi kami tidak punya tujuan untuk misalnya untuk tes, lulus tes begitu, untuk lulus tes kecakapan. Kami belum sampai di situ karena kelas kami adalah kelas bahasa Indonesia sebagai kelas pilihan. Pilihan, bukan, kami tidak punya jurusan. Jadi kami bertujuan untuk bagaimana mengenalkan bahasa Indonesia secara dini dan bagaimana mereka bisa memakai secara sederhana. Yang nantinya kami memang arahkan anak-anak ke Indonesia, para siswa ke Indonesia untuk ikut program 2 minggu misalnya. Nah, itu adalah tujuan kami. Jadi memang di setiap institusi akan berbeda, jadi saya tekankan itu juga. Tapi di kampus kami mereka hampir semua minta AI. Jadi mungkin mereka bilang, Pak Ari harus pakai AI, mungkin begitu ya. Jadi saya harus belajar banyak. Kita lihat dulu. Ini hampir lebih dari setengah, hampir semua mereka antusiasme sekali dan menunjukkan minat untuk memakai. Dan memang kadang sebelum ada angket ini, saya ingat setahun 2 tahun yang lalu, kalau pakai mereka masih sembunyi-sembunyi gitu ya kalau memakai. Jadi saya sekarang sudah tahu mereka pakai dan kita sama-sama tahu. Kadang-kadang kita pakai, kita ada kegiatan yang memakai itu, kegiatan kelasnya saya akan memberi contoh apa kegiatan kelas yang saya memakai kecerdasan buatan. Ada juga yang masih tidak tertarik atau belum yakin. Ini ada beberapa mahasiswa saya yang masih memang berbeda ya, setiap mahasiswa cara belajarnya kan berbeda. Ada masih, tapi bisa dihitung jari ya, tidak terlalu banyak. Ada mahasiswa yang masih memakai kamus, membawa kamus ke setiap kelas dan membuka. Kita memang belajar cara mencari kata di kamus, tapi saya bisa hitung jari sekarang yang membawa kamus berapa. Mereka biasanya langsung dengan komputer dan mencari. Dan yang mencari di komputer itu kadang-kadang melakukan kesalahan ya. Yang dari kamus itu mereka bisa belajar lebih banyak. Itu yang salah satu masih tantangan. Bagaimana itu saya bisa integrasikan dengan baik ya. Tapi antusiasme tinggi. Bagaimana mereka mau pakai itu di kelas BIPA ya. Baik, harapan. Nah, ini dari mereka. Harapan. Tentu saja kosakata. Nah, ini sebetulnya yang membantu saya banyak. Kosakata slang, kosakata itu kan selalu berkembang. Saya sebagai dosen BIPA kadang-kadang tidak bisa ikut perkembangan kata-kata itu dengan baik. Kadang-kadang kalau mahasiswa saya, kebanyakan dari mereka punya teman dari Indonesia, mereka lebih tahu banyak kosakata yang baru, kata-kata slang misalnya. Dan untuk itu kita memakai AI atau kecerdasan buatan untuk menjelaskan apa itu artinya dan bisa membantu sangat banyak. Tapi memang kita sebagai guru bahasa, memang bahasa Indonesia terutama berkembang selalu ya. Dan kemarin saya pulang juga saya mendengarkan beberapa kata yang saya tidak pernah dengar beberapa bulan yang lalu, ternyata mereka pakai gitu. Nah, ini adalah hal yang mereka harapkan. Jadi kosakata tata bahasa bisa dipakai dengan kecerdasan buatan. Misalnya contoh penggunaan kalimat lebih ke sehari-hari dan situasi formal. Karena memang sekali lagi tujuan kami adalah untuk berkomunikasi. Jadi mereka memang sudah tahu waktu ke Indonesia mungkin bahasa Indonesia tidak seperti yang Pak Ari pakai di kelas seperti itu. Mereka sudah tahu. Dan budaya.
budaya dan konteks, nuansa budaya Indonesia. Ini budaya itu sangat luas jika kita berbicara budaya, tidak bisa apa ya, dibuat frame begitu ya, budaya ini gitu. Tapi ini sangat luas, dan AI bisa membantu memberikan skemata atau latar belakang tambahan yang membuat siswa lebih mengerti. Jadi misalnya ini sangat-sangat mudah kan situasi penggunaan bahasa tertentu dalam situasi yang tepat untuk menggunakannya. Misalnya konteks ini tidak bisa pakai bahasa ini, tidak bisa pakai kata ini, misalnya seperti itu. Ini AI bisa membantu banyak, dan kami bisa memakai, pada waktu itu kita memakai contohnya dari AI. Pembelajaran adaptif. Nah, ini yang saya selalu tekankan kepada siswa saya. Setiap anak, setiap mahasiswa punya cara belajar yang lain. Tapi tujuannya sama di kelas saya, yaitu untuk paling tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan, saya tidak katakan baik, dengan cukup gitu ya. Karena memang tingkat di kampus kami tingkatnya masih tingkat pemula. Jadi untuk AI ini bisa mendapat tutor pribadi. Misalnya nanti Bapak Ibu juga sering pakai dengan apa yang memakai audio kan ya. Jadi ada bisa mendengarkan jawaban dari AI. Keterampilan berbahasa. Ini juga interaktif. Tapi memang banyak siswa itu saya ingin berlatih gitu. Memang di kampus kami ada mahasiswa Indonesia yang kami undang ke kelas untuk memberi paparan lebih banyak tentang bahasa Indonesia. Tapi di luar kelas dengan AI mereka bisa memakai di luar kelas dengan AI bisa memakai latihan sendiri begitu. Jadi nanti kita akan coba beberapa contoh ya. Bentar, saya masih ada waktu sedikit. Ini contoh dari kelas. Oh, oke, bagus. Karena kelas saya akan share lagi di tempat yang lain. Kecerdasan buatan. Ini ada contoh-contoh di kelas yang saya pakai semester lalu. Contoh pemakaian AI di kelas. Ini pertama, membuat gambar untuk menulis karangan. Jadi sebetulnya seperti tadi dikatakan ya, ada Dharma tadi itu ya Pak. Itu saya instruksi prompt di tempat kami sangat sederhana. Jadi membuat gambar. Jadi saya minta mahasiswa untuk membuat gambar dengan menulis prompt dalam bahasa Indonesia secara sederhana. Misalnya contohnya, tari tradisional Indonesia, banyak wanita cantik, laut indah gitu ya. Jadi ini nanti keluarnya seperti ini. Ini buatan mereka sendiri. Jadi mereka senang, so, jadi seperti ini ya gitu. Nah, ini berikutnya saya akan jelaskan dulu, memberikan contoh berikutnya. Contoh yang lain adalah orang Indonesia, tari Awa Odori. Awa Odori adalah tarian dari Jepang yang memang pada waktu itu semester musim semi mau ke musim panas sangat banyak di berita-berita Jepang, dan mereka memasukkan itu di prom mereka. Jadi orang Indonesia tari awadori sangat senang di Indonesia, kimono dan kasa. Kasa ini topinya. Ini dengan muka-muka orang Indonesia. Jadi mereka sangat tertarik. Oh, begitu ya gitu. Satu lagi sebelum saya jelaskan nantinya. Alat musik. Misalnya alat musik yang paling lama. Ini maksud mereka paling tua mungkin. Dan ibu-ibu yang bermain itu muda. Jadi yang keluar angklung. Gitu. Nah, tidak hanya berhenti di sini. Pada waktu prom. Memang ini promnya sangat sederhana ya. Setelah ini saya minta mereka untuk menukarkan hasil gambar ini tanpa melihatkan prompt kepada grup lain. Jadi ini dalam grup ya, dua orang. Jadi mereka menukarkan. Ini punya saya. Terus yang berikutnya adalah grup lain itu harus membuat deskripsi sesuai dengan gambar. Jadi ini masih sangat sederhana ya. Jadi ini hanya sangat memakai media yang sangat sederhana. Media itu dijadikan alat kegiatan. Nah, mereka saling mendeskripsikan apa yang sudah dibuat temannya. Itu lebih menarik karena mereka kan mereka senang. Oh, ini ternyata temannya bikin ini ya gitu. Ternyata bikin ini ya gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat yang saya lakukan di kelas. Untuk kelas memang tidak dipisah menulis membaca, tapi pada waktu ini kegiatan menulis ya. Ya, begitu. Masih ada lagi. Oh, contoh lainnya ada ini. Apakah Ibu dan Bapak tahu tungtung sahur? Saya tanya dulu. Yang tahu tungtung sahur tolong memberi respon. Tungtung sahur. Yang tahu tungtung sahur memberi respon.
tidak banyak ya. Saya juga baru tahu dari mahasiswa, tungtung sahur Pak Ari. Saya bilang, ya kalau ini mungkin Indonesia, pada waktu saya tidak terlalu yakin ya. Saya cari ternyata dia tungtung itu kan kentongan dan sahur. Dan itu menjadi meme di dunia ya. Jadi tungtung sahur ini mahasiswa Jepang yang memberitahu saya. Jadi mereka lebih tahu, maka saya tidak punya TikTok dan saya tidak melihat meme, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia gitu kan. Jadi mereka lebih tahu. Nah, ini contoh lain yang sudah, ini kelas yang agak agak bukan pemula ya, pemula 2. Jadi ada warmindo, banyak anak muda yang bisa merokok, banyak makanan Indonesia dan ramai karena ini sudah pernah ke Indonesia, jadi mereka tahu warmindo. Untuk temannya yang mendapat gambar ini, mereka mencari warmindo itu apa sih begitu. Tungtung sahur ini juga apa namanya, sesuatu yang mereka harus jelaskan. Nah, ini adalah hal yang contoh lain yang masuk ke dalam aspek budaya ya, mungkin budaya kan sangat luas. Warmindo ini mahasiswa di Indonesia kan nongkrongnya di Warmindo kebanyakan. Saya tidak tahu mahasiswa kita, ada banyak mahasiswa UNJ, mahasiswa Atmajaya kali ini, apakah Warmindo di Jakarta masih rame? Saya di kota kecil, jadi Warmindo masih tempat nongkrong nomor satu. Selain murah, banyak makanannya, begitu, dan 24 jam. Jadi ini adalah hal-hal yang budaya konteks yang mahasiswa saya sudah tahu dari Indonesia dan mereka berbagi kepada teman-teman lainnya. Sedikit lagi waktunya saya akan memberi untuk ini. Dan ini malah berarti untuk mendengarkan dan berbicara. Oh, sebentar. Ini harus ada videonya, tapi nanti saya akan memberi video sebentar ya. Post reading, ini putting the text to work, ini mengaplikasikan isi bacaan. Jadi misalnya bacaan yang saya pakai akhir semester lalu, Anda itu lagi ngetrennya pacu jalur ya, pacu jalur dan aksi tukang tari. Nah, ini kami ada rekaman video di kelas. Nanti saya akan masukkan nanti, berikan nanti untuk menyita waktu sambil menunggu pertanyaan. Itu pacu jalur dalam hal ini memang dari YouTube ya. Jadi ini kita mengaplikasikan bacaan kegiatan, setelah itu rekaman video dari kelas. Itu rekaman videonya adalah berdiskusi hal apa yang bisa membuat viral dari mata orang Jepang. Nah, itu sangat menarik sebetulnya yang saya dapat dari para mahasiswa. Sebentar, saya kembali lagi ke Jenny Ali. Saya masih ada waktu ya Bu Tika untuk diskusi juga kan? Iya, sama PR tadi Pak. Iya Tadi betul, dari nanti Ibu PR yang Jess itu tadi ya. juga ada. Iya, Betul, baik. ya Ini sudah terima mau kasih. selesai. Ya, Jadi kesimpulan, nah harus bijaksana ya. Memang saya betul kan, kita sebagai pengajar kita tidak bisa lepas, tidak bisa tutup mata, nggak boleh misalnya seperti itu. Tapi harus bagaimana kalau tidak boleh, harus ada opsi lain dan bagaimana siswa itu bisa memakai itu di dalam kelas dan secara bijaksana juga. Kita harus sebagai pengajar kita harus memberikan apa yang namanya guideline ya, penting ya. Dan ini yang pengajar BIPA harus selalu siap belajar, tidak pernah selesai. Dan ini kolaborasi yang penting adalah negosiasi antara pengajar dan pembelajar. Saya yang paling suka itu tadi ada konektivitas ya. Jadi harus selain dengan pengajar, dengan pembelajar, bisa juga kita berkolaborasi dengan bersinergi dengan pengajar lain. Dan itu hal yang saya sedang impikan. Misalnya kalau ada pengajar BIPA yang mau bekerja sama, kita bisa berkolaborasi di kelas misalnya. Mengapa begitu? Mahasiswa akan lebih senang untuk bertemu mahasiswa lain. Oh, ternyata ada yang belajar bahasa Indonesia ya seperti saya. Nah, itu adalah yang saya ingin katakan. EA memberikan pengalaman belajar yang seru, personal, dan dekat dengan para pengajar. Dan ini membantu diplomasi publik, saya pikir, untuk membuanakan bahasa dan budaya Indonesia jika digunakan dengan benar. Begitu. Saya pikir itu saja. Ini referensi yang saya pakai. Saya ingin mungkin memberi jawaban tadi Bu Tika ya. Sebentar. ya Pak. Ada mungkin saya bisa Silakan bantu. Ibu. Saya Ya, sudah selesai paparan saya sambil oh saya ya terima mencari. kasih banyak Pak Ya, ini atas paparannya. Oke, saya sudah. mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tangannya jawab saja ya Pak ya, biar lebih interaktif mungkin ya. Betul. Oke, dari ini yang tadi sempat ini akan dijawab pada sesi keempat dari Ibu Jess.
Ya. apa saja tantangan dalam menginspirasi masyarakat luar negeri untuk mempelajari bahasa Indonesia dan mengapa penting bagi mereka untuk belajar bahasa Indonesia? Mungkin ini di Jepang, kemudian eh tadi ada dua ya. Pemakai bahasa, apakah memakai bahasa Jepang itu ya tadi ya? Oh iya, 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 Sebentar, itu yang di atas ya, Bu. Betul. iya. Eh, Sebentar. Apakah materi Oh iya, diajar? ya, maaf, maaf ya, Betul kan, Bu? di atas ya ada. Betul ya? Ya, betul, Dalam betul. pengajaran BIPA di Jepang, saya menjawab itu dulu ya. Ya, Untuk ya, pemula, silakan. Ya, apakah materi diajarkan dengan pengantar bahasa Jepang Indonesia atau bahasa Inggris Indonesia? ya. Saya akan menjawab di dalam konteks kampus saya. Nanti ada beberapa pengajar BIPA di sini di Jepang. Mohon ikut memberikan jawaban. Di dalam konteks saya, memang kami membedakan tata bahasa dan apa pengaplikasian, jadi lebih ke komunikasi. Saya pengampu kelas komunikasi, jadi pengaplikasian bahasa Indonesia yang mereka sudah pelajari di dalam kelas tata bahasa. Nah, di dalam kelas tata bahasa itu disampaikan dalam bahasa Jepang. Jadi untuk memberi memberi kemudahan untuk mengerti dan diskusi tentang menganalisa tata bahasa masih di dalam bahasa Jepang untuk yang pemula ya, untuk yang pemula. Setelah itu di kelas saya sebisa mungkin bahasa Indonesia, nomor dua bahasa Inggris. Mengapa begitu? Karena kami ingin mempersiapkan para siswa untuk belajar keluar Jepang. Tidak harus di Indonesia, tapi untuk belajar keluar Jepang. Karena bahasa Inggris menurut saya pribadi sangat penting. Dan meskipun ke Indonesia, bahasa Indonesianya kurang, tapi bahasa Inggrisnya masih bisa jalan. Nah, komunikasi memang kami memberikan pengalaman belajar akademik dalam bahasa Inggris untuk belajar bahasa asing, terutama dalam bahasa Indonesia. Di kampus kami hanya kelas saya, meskipun bahasa asing, misalnya bahasa asing Vietnam, bahasa asing Prancis dan sebagainya itu mereka dalam bahasa Jepang pengantarnya. Dalam kampus saya, dalam kelas saya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu. Semoga menjawab yang pertama. Yang kedua tadi masih jazz ya, Bu. Atau mungkin Pak ada juga ini dari Bapak Abdul Oh, di atas tadi juga tidak belum sempat, tapi saya pikir mungkin Bapak juga bisa bantu menjawab iya. pembelajaran BIPA di Jepang. Bapak Ya. Abdul Aziz Hoiri di atasnya tadi Mm-mm. pembelajaran BIPA di Jepang sendiri itu berpusat di mana ya? Mungkin Wah. eh, berbagi karena di Mesir ini di Oh Puskin. iya, tadi ada Puskin ya? Ya, ya, ya. Jika ada, Oh, apakah oh bisa iya. dilakukan untuk kegiatan PKM? Mungkin ya Bapak sebagai ini di Jepang, pembelajaran BIPA di Jepang bisa ikut membantu menjawabnya, Pak. Baik, saya akan membantu sedikit, menjawab sedikit. Nanti Pak Suyoto sebagai Ketua BK tolong membantu saya, Ya. Pak ya. Jadi sementara ini Pak Abdul Aziz, terima kasih atas pertanyaannya. Berbeda dengan saya tahu di negara-negara lain, terutama Mesir ya Pak. Mesir pembelajaran BIPA sangat berkembang pesat. Sementara ini kami di Jepang tidak ada pusatnya di mana begitu ya. Tapi di KBRI juga ada. Itu memang tidak sebagai pusat studi atau bahasa Indonesia, dan KJRI juga melakukan itu Pak. Jadi secara untuk tidak berbayar begitu. Kalau dibandingkan dengan Mesir saya mengerti Pak. Kami belum punya seperti itu. Dan Pak Yoto apakah bisa menambahkan sedikit Pak Yoto? Baik, terima kasih Pak Ari. Ya sebenarnya sudah benar yang disampaikan oleh Pak Ari. Ya, kita punya fasilitas untuk pembelajaran itu di KBRI. Ya, Tokyo kita bekerja sama dengan Japinda. Ini sudah lama ya, programnya namanya KOI ya Bu ya. Ya, tetapi ini bukan fasilitas yang murni, tetapi memang program kursus dengan biaya mandiri. Yang benar-benar fasilitasi itu kami gulirkan dalam bentuk kerjasama dengan KJRI Osaka, itu terselenggara sejak 2021. Jadi tahun ini adalah angkatan kelima program kursus Bahasa Indonesia untuk tingkat A1 dan A2. Baru A1 dan A2 yang bisa kami akomodasi karena memang keterbatasan fasilitas yang diberikan oleh KJRI. Saya kira itu tambahan saya, Pak. Terima Memang belum kasih Pak. sebesar dengan di Puskin. Iya, Iya, terima terima kasih. kasih. Maaf ini bisa Ibu Imelda atau siapa bisa membantu saya jangan di spotlight jadi waktu berbicara bisa Ibu.
Saya akan stop sharing dulu ya. Oke. Oke, baik. Baik, silakan jika ada pertanyaan lainnya. Dan kebetulan kami memang ada beberapa pengurus APP Pacam Jepang adalah pengajar aktif BIPA di Jepang. Jadi bisa membantu menjawab dengan konteks yang berbeda, jadi akan sangat menarik diskusinya. Iya, apabila ada pertanyaan langsung dari Bapak dan Ibu sekalian, silakan gunakan ruang bincang untuk menuliskan pertanyaan di sini, karena sudah bisa dibuka untuk bisa Oke, baik. ditulis. Oke. Sebentar, saya sambil membuat. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya juga bisa ikut berbagi. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Indonesia di uh, universitas di Jepang, dan saya juga menggunakan pengantar bahasa Indonesia terutama untuk kelas pemula, tapi biasanya kalau untuk kelas sudah tingkat 2 atau sudah di atas 60 jam, itu biasanya sebelum kita memulai ke eh, tema baru, kami berdiskusi, dan semuanya sebelum masuk ke pelajaran baru itu biasanya kami berdiskusi harus menggunakan bahasa Indonesia sebisa mungkin, untuk tentang sehari-harinya dalam 1 minggu itu melakukan apa. Tapi pada intinya bahasa pengantar untuk eh, pendidikannya tetap menggunakan bahasa Jepang, karena itu juga merupakan bahasa mata kuliah pilihan bagi mereka. Mungkin dari saya sedikit tambahan seperti itu. Ah, ya, dan mungkin dari Bapak ini juga sudah ada di ruang bincang, daftar hadirnya juga sudah disebarkan. Mohon mengisi daftar presensinya. Terima kasih. Mungkin ada lagi sambil menunggu dari APP BIPA Jepang, mungkin ada yang ingin menambahkan tentang pertanyaan tadi. Ada Ini ada pertanyaan Bu di pertanyaan. Ya, ruang bincang. ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Ibu Natasha Josephine dari Universitas Atmajaya, mungkin ya Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Ari. Untuk pembelajar asing seperti dari Jepang, metode pengajaran apakah yang paling efektif digunakan untuk pada pertemuan pertama? Oh, oke. Eh, Sebelum menjawab, saya akan memberi cerita sedikit. Saya belajar bahasa Jepang mulai SMP, dan waktu saya ikut pertukaran pelajar ke Jepang SMA, saya pertama kali masuk kelas bahasa Jepang itu guru bahasa Jepang saya selalu pakai bahasa Jepang, apapun yang terjadi. Jadi pada waktu saya memakai pengalaman saya itu, saya pada waktu pertemuan pertama, saya memakai bahasa Indonesia apapun yang terjadi, tapi dengan cara mudah ya, karena kan pertemuan pertama itu biasanya kalau di tempat saya, nanti Bapak Ibu yang lain coba tolong berbagi juga, topiknya adalah berkenalan, misalnya tentang sapaan. Jadi selamat pagi gitu, selamat pagi. Sebisa mungkin saya tidak menerjemahkan, tapi saya menulis, misalnya kalau selamat pagi saya kasih jam sampai ini gitu, sama siang. Nah, selamat pagi, saya minta selamat pagi. So, bilang nama saya Ari gitu. Mereka kadang-kadang bisa menebak ya. Jadi mereka harus menebak dulu sebelum akhirnya saya memberitahu apa itu artinya kalau perlu. Tapi biasanya tidak perlu, karena pada waktu pertemuan pertama memang masih muda ya, masih tentang diri sendiri. Jadi pertemuan pertama saya selalu memakai bahasa Indonesia sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Saya batasi tapi ya, saya tidak, karena kadang-kadang saya tahu tendensi saya sebagai guru itu saya mau mengajarkan banyak begitu, harus tahu banyak gitu, tapi kan tidak perlu itu sebetulnya. Jadi pertemuan pertama paling hanya bisa mengenalkan diri, dari mana gitu, dan misalnya rumah saya di mana begitu, seperti itu. Pertemuan pertama saya selalu, metode saya memakai bahasa Indonesia langsung, itu maksudnya itu. Dan saya tidak, jarang menerjemahkan, dan terbuka. Apa ya, terbuka dalam hal, kalau kita pengajar BIPA membuka diri, itu mereka akan merasa, karena bertemu dengan orang baru ya,
Di Jepang itu emang sulit-sulit gampang. Jadi orang baru itu kadang-kadang masih, nanti ibu dan bapak juga bercerita tolong ya. Sulit ya kalau ketemu orang baru untuk akrab itu kan sulit. Kalau Indonesia kan ketemu 10 menit sudah akrab, sudah nomor WhatsApp, sudah macam-macam. Tapi kalau di Jepang itu mungkin perlu 2 minggu, 3 minggu untuk menjadi akrab ya. Untuk itu kita harus sebagai pengajar BIPA harus membuka diri bahwa kita terbuka loh gitu. Itu nanti mereka mereka ikut terbuka diri itu tergantung mereka, kita tidak bisa meminta mereka, tapi kita membuka diri dulu. Seperti itu yang saya selalu lakukan. Pertemuan pertama memang sangat apa namanya membekas ya, sangat punya kesan ya kalau saya. Jadi pertemuan pertama saya selalu itu, dan ada beberapa game tentang Indonesia karena tidak semua mahasiswa Jepang tahu Indonesia loh. Mereka Bali mana, Jakarta, kadang-kadang New Delhi, karena Indonesia itu seperti bahasa Jepang Indo, mereka bilang seperti itu. Itu adalah biasanya tanya tentang permainan tentang Indonesia, Indonesia di mana, ini apa, begitu, seperti itu yang sangat memudahkan. Motivasi dulu lah gitu. Ibu dan Bapak bagaimana ya kalau cerita yang dari kelas-kelas Ibu dan Bapak lainnya? Silakan untuk menambah sedikit Boleh biar saya memperkaya menambahkan? pertemuan Kebetulan, pertama. bolehkah ya saya izin Silakan Ibu Ya, menambahkan? Tini. silakan Ibu. Saya kebetulan guru SMA Jepang yang mengajar bahasa Indonesia. Eh, jadi murid pertama saya itu anak lulusan SMP. Eh, mereka biasanya tidak tahu sama sekali tentang Indonesia. Jadi untuk pertama kali saya tetap harus memperkenalkan dulu tentang Indonesia dengan bahasa Jepang supaya mereka tidak ketakutan, karena kalau saya masuk dengan bahasa Indonesia terus, mereka tuh biasanya suka mengkeret, takut gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Jepang dulu, baru hari kedua, hari ketiga saya sedikit-sedikit menggunakan bahasa Indonesia yang mudah-mudah saja. Misalnya perkenalan itu berapa kali diulang-ulang, lalu game juga memakai dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang mereka hafal, yang langsung mereka hafal gitu ya. Misalnya untuk mengingat atas bawah itu ada lagu anak-anak yang goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, Saya belum tahu jauh lagu itu, Bu dekat Tini. goyang-goyang gitu. Ibu Tini bikin sendiri mungkin. Enggak, itu ada di YouTube. Kebetulan ada yang memperkenalkan kepada saya, terus saya pakai, itu anak-anak senang. Jadi mulai dari game-game seperti itu, terus saya ajak mereka berdiri, terutama anak-anak laki-laki ya. Anak laki-laki Jepang itu sangat sulit untuk langsung mudah diajak berbicara. Jadi kadang-kadang bahkan mereka hanya menunduk saja atau bermain rambut, membersihkan. Sekarang ini anak-anak Jepang itu yang laki-laki sangat ini ya, cantik, mempercantik diri. Jadi mereka di sekolah itu bawa sisir dan jadi ada konsentrasi. Untuk membuat mereka 45 menit untuk konsentrasi itu kadang-kadang sulit sekali. Jadi kalau diajak untuk semacam game itu, mereka baru mulai sedikit-sedikit bisa bersama-sama kita mempelajari bahasa Indonesia, dan tidak terlalu banyak ya dalam satu jam pelajaran itu biasanya hanya satu tema. Itu pun minggu depan mereka sudah lupa lagi. Tapi setelah mereka pergi ke Indonesia dalam kelas 2, itu akan ada perubahan besar sekali. Biasanya begitu mereka pulang ke Indonesia, mereka akan sangat bersemangat ya, karena punya teman-teman di Indonesia yang mau tidak mau mereka harus berbicara. Dan terutama untuk yang anak laki-laki bilang, anak Indonesia cantik-cantik. Jadi dari situ mereka semangat. Itu dari situlah saya akan mengajarkan lebih dalam bahasa Indonesia. Baik. Demikian. Terima kasih Bu Tini tambahannya. Saya akan sebelum menjawab pertanyaan nomor 2 dari Dr. Susini ya, menarik sekali, dari Universitas PGRI Jombang. Oh, sebelumnya Natasha, terima kasih Natasha dari Atmajaya ya, dari kelas Ibu Sari ya. Semoga bisa belajar banyak ya. Nanti kita semoga bisa bertemu di Jakarta di kelas BIPA. Untuk Ibu Susi, terima kasih pertanyaannya. Betul Bu, intervensi fonologis ini, aduh, kita nanti mungkin Bu Imelda bisa menambahkan ya. Itu intervensi fonologis, misalnya bahasa ibu kan bahasa Jepang ya.
Jadi RL itu Bu Susi, kalau Ibu harus tahu, itu saya harus menunggu mungkin 4 minggu gitu kali ya, mereka bisa RL. Yang saya lakukan Bu, kebetulan nama saya tuh Ari. Nah, PR pertama mereka itu harus bisa menyebut nama saya dengan benar, Ari atau Ali, begitu. Itu adalah hal yang itu salah satu apa ya Bu, perbedaan apa yang karena mereka memang betul dari bahasa Jepang kan R dan L itu sama Bu. Jadi saya selalu itu dan memang berlatih ya. Saya membutuhkan mungkin 2 pertemuan lebih untuk melatih tentang apa namanya pelafalan L dan R terutama kalau di mahasiswa saya. Silakan untuk guru BIPA lainnya untuk memberitahu, mungkin Ibu Milda punya punya pengalaman itu intervensi fonologis. Kalau saya R dan L yang sering. Ada lain silakan. Boleh saya tambahkan, Silakan Ibu. kalau pada umumnya orang Jepang memang tidak bisa L dan R. Jadi seperti nama saya Imelda itu tidak mungkin dibaca dengan Imelda tapi Imeruda ya. Jadi itu sudah pasti. Dan itu memang pengaruh dari memang fonologi Jepang, tidak ada membedakan antara L dan R. Tetapi ada juga satu huruf dalam bahasa Jepang, N, yang N itu misalnya apa sih apa ya Makan. di dalam hiragana itu seperti N tapi panjang. Nah, itu ya gohang, seperti gohang. Itu bagian belakang hangnya itu, N-nya itu satu huruf itu bisa dibaca sebagai M, bisa dibaca sebagai N dan sebagai NG ya, eng gitu ya. Nah, ini agak sulit untuk orang-orang misalnya dikasih bacaan, lalu waktu membaca itu misalnya harusnya makan, tetapi menjadi makang, ya. Itu sulit sekali. Jadi dalam visualnya itu mereka membaca huruf N dalam bahasa Indonesia itu bisa dibaca sebagai makan, bisa dibaca sebagai makang. Ya, itu memang agak sulit karena satu huruf itu bisa mewakili suara N, M, dan NG. Ada satu lagi yaitu C. Orang Jepang itu terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi C, ya pasti C. Sedangkan jadi saya cari makan itu jadinya saya sari makan gitu kan. Jadi itu C itu dibaca sebagai C ya, S ya. Sehingga perlu penekanan untuk huruf-huruf C itu yang misalnya apa cuci gitu itu harus jangan sushi jadi cuci gitu ya harus ya. Jadi memang ada pengaruh dari fonologi bahasa Jepang. Itu saja tambahan dari Terima saya. kasih. Begitu Bu Susi, jadi memang benar, saya jadi ingat tantangan kita tidak hanya pengaruh bahasa Jepang, juga karena pembelajar BIPA dari Jepang itu bahasa asing pertama kebanyakan bahasa Inggris ya Bu. Jadi mereka tuh sudah terbiasa melafalkan dalam bahasa Inggris dan juga tata bahasa dari bahasa Inggris tuh mereka harus riset ulang untuk ke bahasa Indonesia. Itu tantangan kami. Jadi tantangan kami itu ada 2 sebetulnya, bahasa ibu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi biasanya di kelas pertama saya tanya siapa sudah belajar bahasa asing, nah, mereka bertanya bahasa Inggris bahasa itu. Oh kira-kira seperti nanti seperti C itu nanti akan berbeda seperti itu. R menjadi bukan R tapi R seperti itu. Itulah hal seperti itu. Jadi begitu Ibu Susi, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Susi. Itu adalah masih tantang. Itu setiap semester Bu. Jadi semester mungkin minggu depan kami mulai sama tantangannya itu selalu sama itu yang kami alami seperti itu. Begitu. Pak Ari, Silakan Ibu. itu kadang-kadang juga C itu jadi K itu sama dia. Betul. Jadi K. Cookie. Terus dia itu nggak bisa berhenti kalau misalnya apa namanya huruf apa yang dia itu harusnya su gitu ya, dia nggak jadi su gitu loh. Eh, Jadi kan selalu apa gitu yang bahasa huruf Indonesia tuh harus pakai U gitu ikut dibaca, dia nggak ikut gitu. Betul, Ya. itu memang satu hal yang kita Jadi memang karena alami dia di sini. nggak pernah kan nggak sampai desu nggak gitu kan dia ya. Nah seperti itu ya, itu tambahan sedikit. Terima kasih. Ini Ibu Susi juga mau berbagi pengalaman. Ibu Susi Yamanu, saya bacakan atau Ibu berbicara? Oke, silahkan Ibu. Ya, hanya share pengalaman karena anak-anak sekarang juga suka main AI. Jadi saya selalu setiap kali saya minta mereka berikan presentasi tentang kenal Indonesia.
Iya. Jadi ada suku-suku, mereka presentasi tentang suku Toraja, yang keluar adalah mbak-mbak dari India, fotonya seperti itu. Dan satu kelas karena mereka tidak tahu Indonesia, satu kelas tidak mengerti. Yang protes hanya saya. Itu bukan Oh, Indonesia, itu India. Seperti itu. Jadi ya mungkin kurang beruntung ya. Mungkin murid-murid dari Pak Ari lebih beruntung dapat foto-foto AI yang lebih iya, akurat. betul. Memang AI memang betul sih seperti yang disampaikan Ibu. Kebetulan memang waktu itu tidak ada yang aneh-aneh, Bu, tapi memang merujuk ke Indonesia semua. Saya juga yakin. Tapi ya memang tidak bisa sekali jadi karena berkali-kali ya. Jadi itu menariknya seperti itu. Dan kita sebagai pengajar, kita yang mengarahkan kan, Ibu beritahu ini bukan Indonesia, India gitu kan. Itu hal yang memang terjadi seperti itu. Dan untuk AI saya minta mereka untuk yang paling mudah, maaf tadi videonya belum bisa sampai ternyata. Saya masukkan di sini ya. Saya memakai layar berbeda. Jadi misalnya di di ChatGPT, kalau Bapak Ibu memakai ChatGPT yang bisa audio itu kan bisa. Jadi mereka saya minta untuk mencoba berbicara, tetapi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi yang terjadi, yang lucunya, AI di ChatGPT di Jepang itu kalau bahasa Indonesia tidak terdeteksi dengan benar, yang keluar kan nanti bisa diketik tuh, bisa terketik yang keluar dalam katakana, berarti bahasa mereka jelek. Berarti lafalan mereka jelek. Itu udah beberapa kali terjadi. Saya akan coba masukkan di sini, Bu ya, sebentar Ibu ya. Semoga bisa. Coba. Dan ChatGPT ini bisa disetting dalam bahasa Indonesia. Saya minta setting dalam bahasa Indonesia, semoga bisa mendengar ya. Bisa terlihat Ibu ya, hitam. Saya coba ya. Halo, selamat siang. Sama-sama. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyain, langsung aja ya. Aku siap bantu. Tidak terdengar Ibu, sebentar ya. Harusnya terdengar ya. Kalau tidak terdengar tidak apa. Sekali lagi ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, kadang-kadang juga tidur siang mungkin saat ini. Saya tidak bisa sebetulnya ini yang terjadi sebetulnya setelah saya berbicara. Ini saya membuat teks. Ini mereka akan menjawab dengan kata Mas Ari. Kalau ini bisa dilihat ya Ibu Tika ya. Nah, ini ada mereka menjawab dengan kata, ini settingan saya. Jadi AI menjawab saya dengan Mas Ari, gimana kabarnya? Ini kata-kata ini settingan prompt saya ya. Jadi saya minta ChatGPT sebagai Gen Z. Jadi nanti kalau Ibu udah apa-apa, promptnya bisa formal, mereka menjawab formal, tapi saya menjadi Gen Z. Jadi anak-anak mahasiswa saya lebih bisa tahu, oh makasih, bukan terima kasih, tapi makasih. Tapi ini bukan untuk kelas pemula Ibu dan Bapak ya, bukan untuk kelas pemula. Jadi kan ada Mas seperti ini nih, memang budaya, bisa, tapi memang sekarang sudah pakai Kak ya, Kak ya, tidak pakai Mas lagi ya, karena itu lebih umum ya. Nah, ini seperti ini, dan anak-anak saya beri tugas misalnya bertanya rekomendasi kafe di Jakarta satu saja. Tidak harus diberi limit, kalau tidak mereka banyak sekali dan anak-anak akan bingung mendengarkan. Dan itu adalah hal yang saya, sebetulnya video saya mau share, tapi maaf tidak bisa sampai ke komputer yang ini. Jadi begitu mungkin Ibu sementara ya Bu Tika, karena waktunya sudah Ya, selesai. ya, terima kasih banyak Pak Ari dan atas pemaparannya dan diskusinya juga tentang ini ya, pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat menarik, dan mungkin semua ini praktisi juga pasti merasakan banyak tantangan dalam pembelajaran, dan itu juga biasanya sesuai dengan kondisi kondisi di Indonesia dan di Jepang atau mungkin di luar negeri, itu semuanya merupakan salah satu latar belakang yang membuat kita harus berpikir untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik ya. Oke, terima kasih, dan semoga pemaparan hari ini bisa dijadikan referensi bagi semuanya dalam
dalam program pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ari atas waktu dan berbagi ilmunya ya, yang di dalam kelas contoh-contohnya juga sangat konkret, jadi kami juga bisa lebih gambarannya lebih jelas dan sangat inspiratif dalam pembelajaran bahasa. Oke, para peserta mungkin yang belum mengisi daftar presensi dimohon untuk mengakses daftar presensi, dan sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi foto bersama terakhir karena sesi kita hari ini sudah berakhir. Mungkin saya minta tolong untuk memberikan aba-aba lagi kepada Bapak Ari. Terima kasih, Pak. Maaf, tadi saya tidak Tidak screenshot apa-apa, saya ada aba-aba masalah saja tidak apa-apa dengan saya. Ibu Imelda ya, Bu ya. Oh iya. Silakan Ibu Imelda. Oh iya, oke, baik, Pak baik. Ari aja kasih aba-aba. Saya nggak aba-aba, apa-apa. Ibu Imelda yang mau. Oke. Ya, saya yang. Sudah Oke. siap semuanya, silakan hidupkan kamera video Anda jika ingin terlihat di layar. Baik, sudah Ya, siap. satu lagi lah. Oke, sebentar. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Satu lagi, Bu? Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Kita hampir sampai ke penghujung acara kita hari ini. Saya mohon Bapak Ketua APP BIPA Cabang Jepang, Bapak Suyoto, untuk menutup serangkaian acara seminar tahunan APP BIPA Jepang yang ke-8 ini. Kepada Pak Suyoto kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tika. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara SEMTA ke-8 APP BIPA Cabang Jepang 27 September 2025. Apakah semua peserta merasa puas? Harapan saya jangan. Jangan puas. Harapan saya jangan. Sebaiknya penasaran. Karena kalau ibu bapak penasaran, kami akan senang dan akan mengagendakan kegiatan seminar dan forum ilmiah berikutnya untuk belajar bersama-sama. Saya yakin apa yang disampaikan oleh para pemateri sangat penting, sangat bermakna, dan bermanfaat untuk profesi kita sekarang dan ke depan. Masih ada 2 pemateri yang bersama kita. Terima kasih kepada Bapak Made Heri Santosa atas ilmu Iya, yang Pak. sangat luar biasa. Juga praktik baik dari Pak Petrus Ari Santosa. Ini dua-duanya ada Santosanya, ini luar biasa. Ya. Ya. Dan secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara SEMTA ini, khususnya kepada Ibu Imelda, Pak Ari, dan Ibu Susi, juga Bu Tika, dan semua pengurus. Terima kasih juga kepada semua peserta yang dengan sabar mengikuti acara secara daring. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bersemuka lagi dalam suasana yang lebih bergairah. Syukur kalau bisa luring. Karena sebenar-benarnya sedianya acara SEMTA hari ini akan dilakukan secara bauran di Sekolah Indonesia Tokyo, tapi karena gangguan teknis, listrik dan fasilitas WiFi di sana ya terkendala karena disambar petir, akhirnya hanya bisa dilaksanakan secara daring. Secara khusus atas kekurangan yang ada, saya atas nama seluruh pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, acara SEMTA ke-8 APP BIPA Cabang Jepang 27 September 2025 dengan resmi saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Bapak Suyoto telah
bersedia menutup acara kita. Baiklah para hadirin yang saya hormati, merupakan kehormatan bagi saya dapat membersamai Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta semua dan atas partisipasinya. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam memandu acara ini, dan saya harap kita akan dapat bertemu kembali di acara kebipaan lainnya. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga mohon izin, setelah ini kami akan mengadakan rapat tertutup bagi para anggota APBIPA cabang Jepang. Kami akan mengadakan muscap. Jadi kami mohon izin pamit dan berharap dapat bertemu kembali pada acara-acara lainnya ya. Dan kami mohon para peserta selain anggota APPBIPA cabang Jepang untuk meninggalkan ruang Zoom ini.